Alhamdulillahi binikmati hidayah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kasri, yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sayedi, yang kami hormati para Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru dan para staf administrasi di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Kasri. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya mau hadir dengan Bapak Kasih Penma, tapi Kasih Penma saya tugaskan untuk menghadiri acara di Polres karena ada penerimaan akpol dan bintara tantangan. Setiap ada penerimaan mesti melibatkan Kementerian Agama untuk verifikasi ijazah-ijazah. Kami berharap nanti ke depan manakala ada penerimaan lagi, salah satu salon akpol itu datangnya dari MI Kasri, karena tidak mustahil dari sebuah madrasah yang kecil ini muncul orang-orang besar seperti teman saya, kakak tingkat, alumni IAIN, sekarang jadi Kapolda Jawa Tengah. Jadi Kapolda Jawa Tengah itu alumni dari IAIN yang rasanya mustahil jadi orang jajaran Kapolri yang berbintang, sekarang bintang 2 sudah. Jadi kemarin kita lebaran ya, kemarin daring, setelah daring saya WA juga ke Kapolda. Dari lulusan perguruan tinggi agama Islam yang biasanya nonton itu di perwira ya hanya mayor apa, tidak sampai ke brigjen, tapi ternyata di luar dugaan, bahkan sekarang termasuk 8 besar calon Kapolri. Saya bermimpi Kasri ada yang begitu. Ya. Itu yang penting, yang perlu sekarang ini saya pikir sudah luar biasa perkembangan Kasri. Kekompakannya sudah dipercaya masyarakat mulai, artinya trust. Nah, sekarang yang penting lagi adalah mempertahankan trust itu dan meningkatkan kualitas. Jadi kalau perlu tidak hanya cita-cita mengalahkan MI Muhammadiyah sini, kalahkan MI yang ada di Malang. Ya, Min Malang itu anaknya rektor sana, anaknya dokter, semuanya berebut ingin masuk ke sana. Isinya anaknya wali kota, semuanya berebut Min yang dicari, bukan SD yang dicari. Nah, kami ingin di MI Kasri ini betapapun tempatnya nyelempit begini ya, kecil gangnya, tapi tidak mustahil ini nanti suatu ketika ditinggal oleh gedung ini. Kalau sudah dipercaya masyarakat, bikin gedung lagi. Ini nggak usah ditempati, bisa jadi begitu. Mimpi 5 tahun, 10 tahun akan datang seperti ini. Nah, jadi tidak mustahil lembaga ini akan menjadi berkembang luar biasa, akan menguak murid yang luar biasa, manakala memang kualitasnya meyakinkan. Salah satu yang ikut menunjang kualitas adalah ada kekompakan, ada bagaimana masing-masing guru ini meningkatkan kompetensinya. Termasuk pada hari ini ada workshop tentang penyusunan kurikulum, dokumen kurikulum dan RPP, rencana pembelajaran. Ini penting. Kenapa? Karena
tanpa persiapan yang matang dalam mengajar ini hanya akan menjadi rutinitas. Ini sudah sepertinya generasinya sudah milenial semua ini, jadi tidak ada wacana pola lama yang ngajar berdasarkan hafalan sekian puluh tahun yang lalu yang tetap itu terus. Sekarang sudah tidak sama. Kalau bisa bersaing seperti apa mereka-mereka yang maju, mulai dari sekarang diikuti daftar lomba-lomba yang ada di Jawa Timur dan tingkat nasional. 2 tahun akan datang persiapkan sekarang. Murid yang akan digodok training betul sehingga pada saat pelaksanaan benar-benar bisa melejit prestasi sampai bisa 5 orang prestasi dari sini mengalahkan SD yang lain. Jangan bermimpi ini sudah lumayan berhenti di sini, tidak mustahil sampai akan mampu memberi tanah di tempat lain dan mendirikan gedung yang lebih megah lagi. Kalau misalnya prestasinya luar biasa. Nah, ini yang bisa membuat MIK Asri maju melesat adalah dari kualitas para guru dan tenaga administrasi. Harapan kami ke depan MIK Asri ini dijaga kekompakannya. Yang kedua, ditingkatkan kualitasnya. Jangan puas dengan hasil sekarang ini. Semakin tahun semakin lebih baik, semakin lebih berkembang. Anak-anaknya jangan hanya sekedar mengejar kuantitas saja. Alhamdulillah di tempat lain mencari siswa sangat sulit, tetapi di MIK Asri sudah mulai menolak murid. Artinya ini sudah mulai dipercaya masyarakat. Jangan turun kualitas kepercayaan masyarakat ini. Jaga kualitas, bahkan yakinkan masyarakat bahwa ketika anaknya di sekolah MIK Asri adalah satu-satunya tempat yang sangat tepat. Yakinkan orang tua wali seperti itu. Dan dia yakin dengan prestasinya serta agama. Jadi ini pesan saya, harapan kami nanti orang tua itu ketika menyekolahkan anaknya, ketika yakin bahwa tempat itu adalah lembaga pendidikan yang diharapkan sesuai hati nuraninya, dia akan bergerak apapun bisa dilakukan. Kadang dimintai perhatian untuk ini siap, ini karena apa? Kepercayaan. Oleh karena itu jaga kepercayaan yang sementara ini sudah diberikan untuk tetap diberikan dengan cara prestasi, termasuk salah satunya tadi upaya-upaya bagaimana lembaga ini semakin dikenal dengan ada pembuatan video dan sebagainya. Harapan kami ke depan lomba-lomba dan sebagainya itu diikuti, olimpiade kalau perlu nanti juaranya dari sini, KSM juaranya dari sini dan sebagainya. Jangan menyerah dengan kondisi yang lalu, bahkan sekarang bangkit waktunya untuk MIK Asri menjadi MI yang jaya, siap bersaing baik secara lokal madrasah, bersaing sesama madrasah maupun bersaing dengan pendidikan di umum. Dan kalau perlu mulai dari sekarang didata prestasi-prestasi anak ini. Alumni sini yang sekian puluh tahun yang lalu ini berapa tahun? Sudah berapa? Ada puluhan tahun nggak? Lebih ya? Alumni ada yang sudah sarjana gitu? Banyak. Yang sarjana jadi apa saja itu dipelajari di data. Bagian dari branding dari lembaga ini. Oh, alumni ini ternyata jadi kepala kemenang misalnya. Itu saya ini alumni madrasah juga ya, yang lebih desa daripada ini. Belum ada konselingnya, masih tanah biasa, dan yang pakai sepatu bisa dihitung 1, 2. Saya dulu diberikan sepatu bata orang tua saya, tapi sepatu bata yang dari karet, yang dicuci tidak apa-apa itu sudah paling bagus sepatu itu. Jadi tidak usah semir, kalau disiram air bersih lagi. Nah, sekarang ini kualitasnya anak-anak sudah luar biasa. Orang tua mendukung betul.
untuk pendidikan apa saja dilakukan. Nah ini tinggal memanfaatkan situasi ini, apalagi sudah zamannya IT, kalau bisa melejitlah dengan IT tersebut. Bagaimana anak dibudayakan tetapi akhlaknya tetap terjaga, sehingga seimbang antara jasmani dan rohani, antara ilmu pengetahuan dan iman dan takwanya seimbang, sehingga dia menjadi anak-anak yang benar-benar diharapkan oleh orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selama mengikuti workshop. Dari kunci pendidikan ini bisa berhasil manakala persiapannya matang, dokumen kurikulumnya benar-benar sudah direncanakan dengan baik, dan rencana pembelajaran RPP-nya dari masing-masing guru ini benar-benar sudah siap dan direncanakan menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jangan sampai ada mata pelajaran atau kelas-kelas yang dihindari sama murid. Aku nggak senang sama kali ini, sehingga dia benci, semakin benci semakin jelek nilainya. Kalau bisa menjadi guru yang disenangi muridnya, jangan guru yang ditakuti muridnya. Jadi ada, nggak tahu, saya yakin di sini tidak ya, masih ada terkadang guru bukan menjadi yang disenangi, tetapi takut begitu tidak masuk bersorak, tidak masuk. Ya, jadi kalau bisa ciptakan murid itu sedih ketika guru tidak masuk, murid menyesal ketika guru tidak masuk. Jangan sebaliknya, murid jadi bergembira ketika kelasnya kosong. Jadi perlu ciptakan suasana kehangatan, bagaimana anak itu semangat belajar betapapun, apalagi situasi begini, betapapun sistem daring dari rumah, tapi anak mencintai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Harapan kami seperti ini. Nggak tahu nanti pembelajaran secara langsung kapan, ini sebenarnya sudah sangat dirindukan, anak-anak juga sudah ingin, guru juga ingin ketemu, tetapi kondisinya seperti ini. Harapan kami nanti secepatnya normal kembali pembelajaran dan makin bisa berkiprah. Namanya ada siswa-siswa baru, anak yang baru masuk ini, ciptakan bahwa setelah dia dari TK atau RK masuk ke sini adalah sekolah yang membanggakan bagi dia. Jadi itu harapan kami, dan alhamdulillah di Kota Probolinggo tidak terjadi seperti di Jakarta yang kami masalah PPDB, ya sistem zonasi jadi ribut sampai ke DPRD Provinsi DKI itu sampai sekarang ramai, bahkan ditunda lagi, diundur lagi, diperluas lagi zonasi RW, karena setelah menerima jalur prestasi dia menerima jalur zonasi kampungnya ternyata jarak 200 meter tidak diterima. Ya alhamdulillah di madrasah ini mas tidak seperti itu sistemnya, sehingga memberikan satu hal yang menguntungkan. Sehingga kemarin banyak orang tua wali itu yang ketika sistem zonasi diberlakukan, anaknya tidak katut di salah satu sekolah umum, larinya ya ke madrasah. Tetapi berarti masih madrasah dijadikan nomor 2. Ke depan tidak boleh begitu. Pilihan pertama harus madrasah. Saya tidak daftar SD anak, saya mantap di madrasah, saya mantap di MIK asri, saya tidak daftar kemana-mana. Itu yang perlu kita ciptakan, bahwa masyarakat yakin ketika anaknya masuk asri banyak kelebihan yang diberikan. Semangat ya. Terima kasih selama ini telah ikut mendukung terciptanya madrasah yang hebat bermartabat. Mudah-mudahan Kasri semakin maju, semakin jaya, semakin kompak, semakin berkembang. Hidup MI Kasri. Hidup. Kurang semangat. Kaget teman-teman. Hidupkan MI Kasri. Hidup.
Kalau saya katakan madrasah hebat bermata, ya. Madrasah hebat. Hebatnya kurang kencang. Sekali lagi. Madrasah hebat. Ya, terima kasih. Semangatnya begitu. Kalahkan semua guru SD, kalahkan semuanya bahwa sampean adalah guru terbaik. Kalau bisa guru teladan munculnya dari MI Kasri. Itu yang bisa saya sampaikan. Selama mengikuti workshop, saya ingin tahu nanti hasilnya Pak pengawas dilaporkan bagaimana ke depan pembelajaran di Kasri mudah-mudahan lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sengaja memang ingin hadir sendiri karena sudah lama sekali saya tidak ketemu di MI ini, ketemu para dewan guru dan para administrasi serta gedungnya yang sudah mulai berubah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sampai sini, sekarang sudah lumayan, sehingga kalau perlu nanti ke depan ini sangat bersaing. Ceritanya MI Muhammadiyah itu dulu juga tidak dapat murid, kelasnya kosong, tapi sekarang sudah menjadi perhatian orang. Orang lebih tertarik ke MI daripada ke SD. Sekarang nanti harapan kami orang tertarik MI, Kasri, MI Muhammadiyah, SD-nya berpindah. Biarkan mereka belum tikar, kita yang gelar karpet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.